Shalom Jemaat Efrata yang diberkati Tuhan. Kembali lagi di Efrata Devotion bersama dengan saya Pendeta Rosina Pitupulu. Bapak Ibu yang terkasih, salah satu hal baik yang kita dapat syukuri dari situasi pandemi sekarang ini adalah kita lebih sadar akan kebersihan diri, khususnya tangan dan rumah. Saat ini di toko-toko, di supermarket disediakan hand sanitizer dan juga galon air atau sabun ya, bisa kita langsung cuci tangan di situ. Jadi kita sangat sering mencuci tangan walaupun sebenarnya kita banyak di rumah. Tapi di rumah pun kita sering cuci tangan. Pulang dari manapun, dari pasar, dari manapun walau hanya sebentar, kita langsung mandi, keramas, ganti baju, cuci baju. Belum lagi kalau misalnya rumah kita itu bolak-balik kita bersihkan, kita pel, perabotan, meja, handle pintu jadi lebih sering dilap atau didisinfektan. Kita jadi sangat bersih. Bersih itu baik sekali Bapak Ibu. Tubuh tangan kita sudah bersih. Tapi mari kita jangan lupa juga untuk jaga hati kita untuk tetap bersih. Apa saja yang harus dibersihkan yang ada di dalam hati kita? Firman Tuhan katakan dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Hal yang buruk bisa berasal dari hati. Yeremia 4 ayat 14 katakan, bersihkanlah hatimu dari segala kejahatan hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Nah Bapak Ibu, tangan, tubuh, rumah kita sudah bersih. Bagaimana menjaga hati kita agar bersih? Sama seperti bersihkan tangan dan tubuh kita harus bersihkan hati kita dengan air yang jernih. Yeskiel 36 ayat 25a berkata, Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisan. Bapak Ibu yang terkasih, seorang nenek rajin sekali baca firman Tuhan, baca Alkitab. Jadi ada Alkitab di meja makan, dan sebelum dia makan pagi atau sering waktu nenek pakai untuk duduk di meja makan dan baca Alkitab. Cucu melihat apa yang dilakukan nenek dan kemudian dia juga mau ikut. Tapi ternyata nggak gampang untuk tekun seperti nenek baca Alkitab. Nah kemudian suatu hari cucu bertanya kepada nenek, Nek, ngapain sih nenek tekun rajin sekali baca Alkitab? Memangnya Alkitab itu memanfaatkan apa untuk nenek? Nenek kemudian dengan sabar ya dan mengambil keranjang arang untuk cucunya ambil air. Jadi dia katakan kepada cucu, "Cu, coba kamu ambil air dari sungai 500 meter di depan ya. Bawa cepet-cepet ambil air itu dengan keranjang arang ini." Cucu ini melihat keranjang arang itu bolongnya besar sekali, kemudian berpikir mana mungkin air bisa sampai ke sini. Ya tetap ada di dalam keranjang dengan bolong yang besar gitu ya. Dia bilang, Nek ini nggak mungkin, keranjang ini nggak akan mungkin terisi air. Coba dulu kamu ambil. Akhirnya dia pergi ambil air. Ya. Jadi air dia ambil, dia cedok dari sungai. Kemudian sebelum sampai ke rumah airnya sudah habis. Berapa kali dia pergi ambil dan kemudian akhirnya dia bilang, dia mengeluh sama neneknya, Nek mana bisa, belum sampai sudah habis airnya. Nenek bilang mungkin kamu larinya kurang kenceng, ayo coba berusaha lagi. Dia berusaha lagi beberapa kali dan akhirnya dia menyerah. Kemudian nenek bilang begini, sekarang kamu lihat, air memang tidak sampai ke sini. Coba kamu lihat keranjang arang. Dia lihat Bapak Ibu keranjang arang itu sekarang jadi bersih, dalam dan di luarnya. Kemudian nenek berkata, begitulah ketika kita baca firman. Mungkin tidak banyak yang kita ingat dan kita tahu, tetapi hati kita jadi bersih ketika kita baca firman. Bapak Ibu yang terkasih, perkataan firman yang kita baca dan renungkan, dan kemudian kita lakukan, itu menjadi air yang jernih bagi hati kita untuk bersih dari segala yang kotor dan yang jahat. Ketika kita baca firman, kita taruh firman itu dalam hati kita, maka ini akan menjadi air jernih yang membersihkan hati kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jika ada sakit hati, jika ada kebencian, ada kemarahan, ada kepahitan, ada keterikatan yang memenuhi hati kita dan menguasai kita, mari kita buang semuanya itu dari hati kita. Mari kita buang semua dari hati kita. Kita datang kepada Yesus, kita baca firman Tuhan. Karena ketika kita dengarkan firman-Nya, kita lakukan firman-Nya, dengan demikian
kita sedang menjaga hati kita tetap bersih. Mazmur 51 ayat 12 katakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Tuhan Yesus berkati, Shalom.